Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UAS Perencanaan Wirausaha Pendidikan Kimia. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yaitu Herunisa, NIM 181-303-1013, dan rekan saya Hasanuddin, NIM 181-303-1020. Adapun pokok bahasan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, cara menjadi guru efektif Bimbel Genius Edu, yang ketiga, strategi promosi Bimbel Genius Edu, yang keempat, customer service Bimbel Genius Edu, yang terakhir ada laporan keuangan Bimbel Genius Edu. Nah, untuk pendahuluan, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa depan. Pendidikan bisa diperoleh di keluarga, sekolah, maupun bimbingan belajar. Pada saat ini, kegiatan tatap muka di sekolah sangat terbatas, sehingga jam belajar siswa pun berkurang. Untuk itu, kami membantu siswa dengan membuka jasa bimbingan belajar. Nah, itu merupakan alasan kami mengapa mendirikan bimbingan belajar Genius Edu. Nah, bimbingan belajar ini didirikan di Wilayah Singaraja dikarenakan Singaraja merupakan kota pendidikan. Nah, harganya pun cukup terjangkau. Nah, target yang dituju yaitu siswa-siswi seluruh SMA jurusan IPA di wilayah Singaraja. Nah, adapun kelebihan Bimbel Genius Edu, siswa mendapat pengulangan materi yang masih belum dimengerti secara mendalam. Kemudian siswa juga mendapatkan banyak latihan soal berupa kuis harian secara rutin, tryout, modul belajar yang menarik, dan tambahan berbagai motivasi dari tutor yang ada. Kemudian, harga yang diperlukan juga relatif murah dan tutor yang berpengalaman dalam dunia pendidikan. Bimbel Genius Edu berfokus pada peningkatan prestasi siswa-siswi SMA, membentuk karakter siswa, dan meningkatkan percaya diri siswa atas potensi yang dimilikinya. Nah, untuk investasi awal dalam membangun Genius Edu ini yaitu sebesar Rp24.650.000. Diperkirakan payback periodenya itu diperoleh selama 32,69 bulan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu cara menjadi guru efektif Bimbel Genius Edu. Yang pertama, menguasai materi. Hal ini sesuai dengan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi profesional. Kemudian, mengatur waktu dengan baik. Guru les harus datang tepat waktu, jangan membuat anak didik menunggu lama karena dapat menurunkan semangat belajarnya. Kemudian, berperilaku sopan dan berpakaian rapi. Seorang guru bimbel harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dan benar. Jangan sampai guru menjadi sumber inspirasi yang tidak baik bagi siswanya. Kemudian memiliki rasa empati. Sikap empati menuntut guru bimbel mampu membaca keadaan emosional, sikap, dan persepsi siswa. Kemudian jujur. Guru bimbel harus bersikap jujur dan terbuka, dikarenakan siswa seringkali kesulitan untuk menceritakan permasalahan akademik kepada orang lain. Kemudian bersenda gurau atau memiliki selera humor. Bersenda gurau dengan peserta didik merupakan bagian terpenting dari kegiatan belajar agar pembelajaran tidak terlalu tegang. Kemudian peduli. Nah, kemudian guru bimbel harus ditujukan seperti membuat sesi tutoring terorganisir dan membangun hubungan belajar dengan siswa. Kemudian mudah didekati. Seorang guru bimbel mudah didekati oleh siswanya itu dengan membagikan pengalaman pribadi ke kelas. Kemudian strategi promosi Bimbel Genius Edu yaitu yang pertama promosi konvensional. Promosi ini dilakukan dengan membuat brosur, pamflet, dan spanduk. Promosi ini dilakukan secara face to face antar calon peserta dengan staf Genius Edu. Kemudian promosi teknologi. Nah, promosi ini dilakukan dengan cara membagikan iklan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Google Ads. Kemudian ada promosi kerjasama. Promosi ini dilakukan dengan membuat kesepakatan bekerjasama pihak sekolah saat PPDB. Selain itu, bekerja sama dengan beberapa sekolah sebagai penyedia dan pengecekan soal-soal ujian. Kemudian terakhir ada promosi afiliasi. Nah, promosi afiliasi ini dilakukan oleh pengelola, yaitu dengan cara ke sekolah, rumah-rumah, dan siswa yang sudah mendaftar mengajak siswa yang belum mendaftar atau afiliasi. Nah, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih, Nisa. Saya lanjutkan yaitu Customer Service atau CS Bimbel Genius Edu. Yang pertama ada resepsionis. Nah, resepsionis ini memiliki kewajiban untuk menjaga image kantor dan mewakili keramahan pelayanan. Nah, tugas resepsionis ini pada Genius Edu, yang pertama yaitu melayani tamu. Misalkan ada orang tua siswa yang berkunjung ke Bimbel Genius Edu. Kemudian yang kedua melayani kebutuhan tamu, yaitu menyediakan kebutuhan tamu atau mengarahkan tamu kepada bagian terkait. Yang ketiga itu menerima panggilan telepon, baik untuk melayani kebutuhan tamu ataupun ditujukan pada bagian terkait. Yang keempat yaitu memberikan penjelasan mengenai keunggulan Genius Edu, paket yang tersedia, juga harganya. Kemudian ada Dexman. Nah, Dexman ini berperan dalam melayani segala macam aplikasi permohonan dari calon pelanggan. Nah, Dexman Bimbel Genius Edu wajib melayani segala kebutuhan yang diharapkan calon pelanggan, termasuk pengisian formulir hingga berbagai kelengkapan data yang harus diselesaikan.
Kemudian ada salesman. Salesman ini bertugas menjual produk, mengadakan pendekatan dan mencari pelanggan baru, serta berusaha mempertahankan pelanggan lama dan berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi pelanggan, misalnya keluhan pelanggan. Nah, resepsionis, deskman, dan salesman tadi akan dikerjakan oleh Khairunisa. Sedangkan untuk customer relation officer dan komunikator itu akan dipegang langsung oleh saya, Hasanuddin. Nah, saya jelaskan customer relation officer itu adalah orang yang bertugas atau saya nantinya akan bertugas membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, sehingga pelanggan nanti akan merasa senang, puas, dan semakin percaya dengan Bimbel Genius Edu. Tugas yang terpenting adalah sebagai wakil Genius Edu yang menjalin hubungan dengan seluruh pelanggan. Lalu komunikator. Nah, tugas komunikator dalam Bimbel Genius Edu adalah memberikan segala informasi penting yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, sebagai tempat konsultasi berbagai hal yang ada kaitannya dengan produk Bimbel Genius Edu secara keseluruhan. Selanjutnya itu laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca bimbingan belajar Genius Edu per Desember 2021, yaitu untuk aktiva lancarnya sebesar Rp4.500.000, kemudian untuk aktiva tetapnya sebesar Rp20.152.000, untuk utang lancarnya sebesar Rp600.000, dan untuk modalnya sebesar Rp24.052.000, sehingga total utangnya itu Rp24.652.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi Bimbel Genius Edu per Desember 2021. Untuk pendapatannya, karena ini belum dijalankan, baru sebuah rencana, maka pendapatan jasanya masih Rp0. Kemudian untuk beban-bebannya yaitu beban marketing dan promosi, beban listrik wifi, sewa gedung, lain-lain, gaji, perlengkapan, penyusun peralatan, dan sehingga total bebannya sebesar Rp18.930.000, sehingga laba bersihnya yaitu masih minus Rp18.930.000. Adapun laporan perubahan modal Bimbel Genius Edu per Desember 2021 yaitu modalnya sebesar Rp24.052.000 dengan laba bersih masih minus, dan PRIF. Nah, PRIF ini kami belum mengambil keuntungan. Kalaupun nanti sudah dilaksanakan, kami belum mengambilkan keuntungan karena kami akan fokus untuk mengembangkan bisnis ini terlebih dahulu. Dengan penambahan modal yaitu masih minus ya, Rp18.930.000, sehingga modal akhirnya tersisa Rp5.122.000. Adapun laporan arus kasnya yaitu laba bersihnya tadi masih negatif, kemudian biaya depresiasi atau biaya penyusutan peralatan sebesar 2 juta, sehingga tersisa arus kasnya itu sebesar Rp16.930.000 negatif ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.